Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita tentang teknik audio video. Dan hari ini kita akan membahas tentang audio amplifier. Dan amplifier ya, mungkin Anda sudah sering mendengar karena perangkat ini ada di sekitar kita, ya, ada di rumah biasanya. Dan amplifier ini menjadi bagian dari kehidupan kita, ya, karena hampir setiap hari mungkin kita mendengarkan musik, ya, dan itu biasanya kita menggunakan pengeras suara. Nah, itu dalam istilah elektronik disebut amplifier. Nah, hari ini kita coba mempelajari tentang audio amplifier. Baik, kita lanjutkan materinya. Di tampilan di sini ada diagram, ya, diagram tentang audio amplifier, ya, di mana mungkin ada yang sudah mengenal dengan baik, tapi mungkin ada pula yang masih belum paham. Nah, ini kesempatan kita untuk mempelajarinya dengan baik, ya, dengan sebaik-baiknya lah. Baik, kita mulai dari pengertian dulu, ya. Audio amplifier adalah sebuah alat yang berfungsi memperkuat sinyal audio. Jadi kecenderungannya kita mendengar audio yang dengan pengeras suara, ya. Jadi suaranya itu dikeraskan. Jadi pengertian memperkuat sinyal audio itu membuat suaranya lebih keras, lebih nyaring. Karena apa? Karena sumber audio itu sangat kecil sekali, tidak terdengar, ya, sehingga perlu dinyaringkan atau perlu dikuatkan. Nah, sumber audio itu sangat kecil sekali sehingga perlu diperkuat sinyal audio tersebut sedemikian hingga dapat menggetarkan membran speaker sesuai level atau volume yang kita inginkan, ya. Jadi bisa jadi membran speaker yang dimaksud itu berupa earphone misalkan yang nempel di telinga. Ya, level volumenya juga sesuai yang diharapkan oleh pendengar melalui earphone. Ada juga yang melalui speaker, ya. Jadi kadang-kala mendengarkan musik yang keras sekali di ruangan atau home theater misalkan. Nah, itu diperlukan penguat sinyal audio yang jauh lebih besar. Jadi level volume yang diinginkan kita itu bermacam-macam, ya. Bisa jadi kecil seperti speaker yang di earphone, bisa juga besar seperti speaker yang di home theater itu. Baik, kita lanjutkan tentang blok diagram, ya. Jadi seperti diilustrasikan di gambar, ini ada input. Nah, input tadi kecil sekali, ya. Nah, karena kecil maka ada tahapan-tahapan. Biasanya ada ini, ya, penguat awal atau pre-amplifier. Orang mengenal dengan istilah preamp. Nah, ya. Kemudian pengaturan nada, ya, jadi mengatur treble bass. Nah, mungkin lain hari kita mempelajari treble bass dalam pengertian filter, ya. Nah, mungkin kita di pertemuan berikutnya kita pelajari tentang filter. Lalu ada yang akan kita pelajari hari ini yaitu penguat akhir. Orang mengatakan power amplifier. Nah, ini sebagai penguat yang audio yang mempunyai penguatan yang cukup besar sehingga mampu menggetarkan speaker dengan ukuran besar, ya. Jadi memang tahap-tahapannya seperti ini. Jadi dari input ada penguat awal, pengaturan nada, lalu penguat akhir
atau power amplifier, baru dipasang ke speaker. Dan ke semua bagian ini membutuhkan cadu daya. Jadi di sini ada power supply yang diperlukan untuk mencatu daya, itu berarti mensuplai arus dan tegangan ya. Mungkin 12 volt 3 ampere bisa jadi, atau mungkin 25 volt 5 ampere bisa juga ya. Jadi penguat daya ini adalah power supply ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sesuai diagram blok yang tadi sudah saya singgung ya, blok diagram amplifier. Yang pertama, input sinyal ini kecil sekali dari CD atau mungkin DVD player, itu kecil sekali. Kalau langsung dari CD player ke speaker tidak terdengar ya, karena memang kecil sekali. Mungkin prosesnya yang membuat dia kecil sekali, baca CD player yang dari piringan ke data-data digital lalu ke bentuk audio atau analog. Nah, ini juga butuh proses yang tentunya tidak langsung menjadi sinyal yang kuat ya, paling kecil. Intinya adalah sinyal kecil ya. Bisa juga dari pita ya, atau head yang membaca pita kaset, itu juga outputnya kecil sekali. Lalu radio AM, FM ini juga kecil sekali karena dari induksi elektromagnetik yang diterima dari anten. Lalu mikrofon ya, suara kita itu misalkan didengarkan dalam jarak 20 meter aja sudah nggak dengar ya, jadi perlu amplifier. Maka mikrofon biasanya ditambahi amplifier. MP3, iPod dan lain-lain itu sinyal kecil semua, sehingga perlu audio amplifier. Nah, berikutnya penguat depan atau preamp ya, berfungsi sebagai penyangga atau buffer, dilanjutkan ke pengatur nada atau tone control ya. Jadi sumber sinyal kecil ini harus dikuatkan atau disebut penyangga. Jadi sinyalnya itu dibuat supaya tidak berubah ya, istilah supaya stabil, maka diperlukan buffer atau penyangga atau preamp ya, penguat awal. Penguat awal ini biasanya penguatan satu kali, sehingga harapannya tidak merubah sumber, harapannya tidak merubah sinyal audio yang kecil itu tidak berubah, maka disebut penyangga atau buffer. Nah, setelah itu masuk ke pengaturan nada atau tone control. Nah, biasanya ini diberikan pada preamp. Setelah preamp ya, ada treble bass. Nah, itu ya, pengaturan nada itu untuk memfilter mana suara yang kita butuhkan dan mana yang tidak sebelum masuk ke penguat akhir atau power amplifier, itu difilter dulu. Berikutnya pengaturan nada atau tone control, mengatur nada rendah dan tinggi. Istilahnya rendah itu bass dan tinggi itu treble ya. Kadang-kala kita ingin mendengarkan treble dan bass bersamaan. Kita juga kadang-kala tidak suka bass, sukanya treble untuk mendengarkan musik instrumen. Itu biasanya nada rendahnya dikurangi, tapi nada tingginya dibesarkan, misalkan instrumental misalkan. Jadi dikuatkan di frekuensi tingginya. Ada juga yang menguatkan frekuensi rendah. Mungkin Anda suka lagu-lagu rock misalkan ya. Nah, itu dentuman bassnya yang ingin dikuatkan. Nah, bisa jadi memang diperlukan pengaturan nada sesuai yang diinginkan. Nah, prinsip dasar pengaturan nada dengan mengatur nilai R dan C ya. R atau C. R-nya itu resistor, C ini kapasitor. Jadi nanti akan kita bahas minggu-minggu ke depan. Mengatur filter frekuensi itu dengan mengatur resistor dan kapasitor pada rangkaian filter ya. Nah, ini filter itu kalau istilah lain ya equalizer atau tone control. Kemudian penguat akhir atau amplifier bertujuan memperkuat sinyal dari pengaturan nada ya.
Jadi setelah diatur timbre bassnya lalu dikuatkan agar bisa kita dengar sesuai kebutuhan. Kalau earphone ya kita menggetarkan speaker pada earphone. Tapi kalau speaker yang di box apa apa namanya speaker aktif seperti itu lah, itu perlu daya yang besar ya untuk menggetarkan speaker dengan ukuran 12 in misalkan. Wah, itu besar sekali arusnya ya, maka diperlukan penguat akhir. Nah, karena arus dan tekanan amplifier cukup besar, maka akan timbul panas, dan penguat akhir ini dibutuhkan plat pendingin biasanya. Jadi pada bagian penguat akhir itu karena panas, karena mengeluarkan daya besar, biasanya disertai dengan pendingin ya. Nah, jadi bahan dari aluminium biasanya, dia berfungsi sebagai menghilangkan panas atau heat sink ya, penghilang panas, guna menurunkan panas untuk mencegah kerusakan komponen. Jadi kalau komponen elektronika itu panas, itu bisa menimbulkan kerusakan, sehingga diperlukan sebuah pendingin, komponen pendingin dari bahan aluminium ya, untuk membuang atau menekan panas yang timbul. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah speaker berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Ini juga di lain pertemuan akan kita bahas bagaimana speaker itu bergetar istilahnya. Pada dasarnya ada kumparan. Kumparan bila diberi tegangan AC akan menginduksi. Nah, karena dalam speaker itu ada magnet permanen. Nah, induksinya ini tarik menarik atau tolak menolak. Nah, itu akhirnya bergetar, jadilah udara yang di sekitarnya menjadi bergetar ya, ikut bergetar, dan telinga kita menjadi mendengar sebuah bunyi. Nah, ini nanti di kesempatan lain aja kita bahas secara mendetail. Kemudian berikutnya adalah power supply untuk mensuplai arus dan tegangan rangkaian. Nah, ini diperlukan arus yang besar ya, atau tegangannya besar untuk power amplifier dengan daya yang besar, karena tidak mungkin daya besar menggunakan tegangan yang kecil ya, atau tidak mungkin daya besar dihasilkan dari trafo dengan ampere yang kecil, itu nggak mungkin ya. Jadi daya besar itu diperoleh dari power supply yang daya besar juga, mungkin tegangannya besar atau ampernya yang besar. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini masuk ke audio amplifier secara rangkaian ya. Jadi dalam rangkaian amplifier itu ada beberapa kelas. Nah, di sana ada klasifikasi amplifier dengan pembagian sesuai kelas masing-masing ya. Ada kelas amplifier dibagi menjadi kelas A ya. Jadi di sini ada klasifikasi kelas A. Nanti kita coba eksperimen ya, kelas A. Kemudian ada kelas B dan kelas C ya. Ini potongan kecil ini, kalau kelas C itu biasanya untuk trigger SCR ya. Biasanya ada di lampu dimmer. Lampu dimmer itu diambil sedikit saja untuk memicu atau menonaktifkan SCR. Ada juga kelas B, tapi jarang yang dipakai. Yang dipakai seringnya adalah kelas AB. Nah, ini hari ini akan kita praktekkan ya. Jadi kelas AB itu separuh dilewatkan dengan lebih sedikit dengan bagian positif dan bagian negatifnya pula ya. Jadi bagian positif dengan bagian negatif nanti dipertemukan di titik ini, sehingga ada potongan positif dan potongan negatif dari sinyal. Perlunya apa? Untuk efisiensi ya, untuk efisiensi agar masing-masing penguat itu menguatkan bagian positif sendiri dan bagian negatif sendiri, sehingga menimbulkan daya yang besar. Nah, ini yang biasanya digunakan di amplifier daya yang besar-besar itu biasanya kelas AB lah. Hari ini yang kita diskusikan atau kita bahas tentang audio amplifier ya. Jadi kita akan sedikit membahas kelas yang lain, tapi nanti kita fokus di kelas AB.
Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, masih di kelas-kelas audio amplifier ya. Penguat daya kelas AB, ini saya fokus ke kelas AB. Untuk kelas yang lain bisa kita bahas di pertemuan berikutnya atau pertemuan minggu yang lain. Jadi kita fokus ke kelas AB dulu. Seperti namanya, penguat kelas AB adalah gabungan dari penguat kelas A dan penguat kelas B, ya, sehingga disebut kelas AB. Kemudian penguat kelas AB ini merupakan kelas penguat yang paling umum digunakan pada desain audio power amplifier yang mana yang akan kita praktekkan hari ini. Kenapa paling umum? Karena dia mempunyai daya yang besar dan biasanya disukai orang untuk membuat amplifier. Ini kelas AB ya. Kemudian titik kerja penguat kelas AB berada di antara titik kerja penguat kelas A dan titik kerja penguat kelas B ya. Jadi penguat kelas A itu penuh ya, kelas AB itu kelas B itu separuh, jadi gabungannya ya. Jadi ada kelas AB yang merupakan sinyalnya itu separuh positif dan separuh negatif ya. Jadi kelas B itu separuh positif, tapi kalau kelas A itu adalah positif negatif. Nah, kalau digabung menjadi separuhnya positif dan separuhnya negatif sinyal audio. Nah, itu ya. Nah, dengan membagi dua ini maka diharapkan gabungan dari dua positif negatif ini menjadi daya yang cukup besar ya. Gabungan dari dua setengah sinyal ini menjadi gabungan yang besar. Harapannya seperti itu. Ya, jadi gabungan dari kelas A dan kelas B sehingga penguat kelas AB dapat menghasilkan penguat sinyal yang tidak distorsi ya, seperti pada penguat kelas A ya. Jadi diharapkan walaupun besar tapi tidak distorsi ya, itu. Distorsi itu sinyalnya cacat atau terpotong. Berikutnya, mendapatkan efisiensi daya yang lebih tinggi seperti pada penguat kelas B ya. Jadi penguat kelas AB ini separuh ditanggung amplifier sisi positif dan separuh ditanggung amplifier sisi negatif ya. Jadi nanti ada bagian positif dan bagian negatif ya kelas AB ini. Berikutnya, penguat kelas AB menguatkan sinyal dari 180 derajat hingga 360 derajat dengan efisiensi daya 25% hingga 78%, karena separuh mengerjakan sisi positif dan separuh mengerjakan sisi negatif dan digabung jadi satu menjadi gabungan sisi positif negatif yang mempunyai daya yang cukup besar. Nah, ini adalah penguat kelas AB. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang fokus ke penguat akhir ya dari audio amplifier. Rangkaian audio amplifier berfungsi sebagai penguat daya. Diagram blok audio amplifier terdiri dari ini yang ada di gambar ya. Jadi nanti kita fokus di bagian ini. Jadi ada input, ada output. Dengan asumsi input ini sudah melalui preamp dan tune control ya. Nah, di bagian penguat akhir atau amplifier utama ini ada driver kemudian power. Nah, di dua bagian ini yang menjadi bagian utama dari amplifier ya. Dari bagian ini sudah jelas ada yang mengendalikan batas penguatan, sehingga dari driver ini nanti ada sisi mana yang dilewatkan positif pada amplifier dan sisi mana yang dilewatkan negatif di amplifier. Jadi driver inilah yang akan mengatur positif negatif input untuk dikuatkan di separuh positif dan separuh negatif penguat daya atau penguat akhir amplifier. Nah, ini coba kita lanjutkan lagi materinya. Rangkaian audio amplifier berfungsi sebagai penguat daya. Bagian audio amplifier terdiri dari pengemudi atau driver, rangkaian penguat tegangan dengan penguatan yang besar. Ini istilahnya
HFE atau penguatan ya, perbandingan basis dengan kolektor ya, ini cukup besar ya. Penguatan titik kerja pada klasifikasi kelas A. Jadi di drivernya itu kelas A dengan penguatan cukup besar, tapi dayanya kecil ya. Sebagai karakteristik kelas A itu tidak bisa daya besar, karena kalau daya besar kecenderungannya distorsi atau rusak sinyal atau cacat sinyal. Nah, terus bagaimana? Nah, yang kedua ini penguat arus, yaitu rangkaian penguat arus dengan penguatan yang cukup besar, yaitu rangkaian penguat daya, pengaturan titik kerja pada klasifikasi kelas AB. Jadi di bagian driver ini dikuatkan dengan sinyal yang cukup besar. Diharapkan nanti separuh sinyal penguatan kelas A ini masuk ke kelas B, sisi positif dan sisi negatif. Jadi kelas B ini nanti menguatkan sisi positif dan sisi negatif secara pembagian tugas ya. Jadi ada yang menguatkan khusus positifnya dan ada yang menguatkan sisi negatifnya. Nah, itu di kelas B. Karena kelas B itu hanya menguatkan separuh dari sinyal. Nah, karena ini digabung ya, maka sisi kelas A drivernya itu menguatkan sinyal keseluruhan. Nah, nanti separuh masuk kelas B sisi atas dan separuh masuk kelas B sisi bawah. Nah, itu namanya akhirnya namanya amplifier ini menjadi gabungan jadi kelas AB ya. Nah, ini adalah gambar dari penguat kelas AB yang saya maksud tadi ya. Jadi rangkaian ini mungkin sudah Anda familiar mungkin, tapi mungkin juga ada yang mungkin belum paham. Lah, ini saatnya kita mempelajarinya ya. Nah, coba kita pelajari satu persatu bagiannya. Dimulai dari bagian depan. Ini adalah kelas A ya. Jadi di sini penguat diferensial, begitu beda sedikit langsung dikuatkan seluruh sinyal, jadi positif negatif. Ya, di bagian penguat awal ini istilahnya penguat diferensial. Nah, pada kelas B ya, ini Anda lihat kelas B itu separuh atas dan separuh bawah ya, separuh atas separuh bawah, sedemikian hingga kalau misalkan Anda perhatikan ini ground, ini positif, dan ini ground, ini negatif. Jadi semakin jelas pembagian penguatannya. Yang atas itu untuk untuk penguatan sisi positif ya, ini posisi positif. Dan di sini ada transistor NPN ya, NPN. Jadi setengah pulsa positif dari penguat depan atau penguat diferensial positif itu dikuatkan di sisi sisi positifnya. Ini transistor jenis NPN. Jadi NPN atau sisi positifnya nanti dikuatkan di posisi atas. Kemudian dari sinyal kelas A yang depan, sisi bawah itu dikuatkan di sisi yang bawah. Ini jenisnya PNP ya. Jadi PNP akan menguatkan sisi negatifnya, sehingga dari sini jelas bahwa kelas B itu separuh positif yang dikuatkan dan separuh negatif yang bawah yang dikuatkan. Nah, jadi makanya ini tetap kelas B karena dia hanya menguatkan separuh ya. Cuman karena ini gabungan, maka ada separuh bagian positif dan separuh bagian negatif. Bertemu di titik ini, maka ditampilkan di speaker ya. Jadi speakernya itu menjadi penampung dari dua penguatan positif negatif tadi ya. Nah, itu makanya disebut kelas A ya. Ini bagian diferensial atau driver. Lalu di sini jadi kelas B karena menguatkan separuh positif dan separuh negatif. Nah,
Untuk diferensial itu dua buah transistor PNP ya. Jadi begitu ada perubahan sinyal di titik input, maka terjadi tidak keseimbangan di diferensial ini, maka terjadi perubahan arus. Nah, terdapat posisi atas ini adalah transistor NPN yang terpasang Darlington. Jadi ada perubahan sisi positif bagian atas langsung dikuatkan oleh transistor NPN dengan posisi Darlington ini. Kemudian bila ada sinyal negatif, maka akan dikuatkan oleh transistor bagian bawah. Ini juga posisi Darlington juga. Sedemikian hingga transistor Darlington yang atas dan bawah ini cukup kuat mengalirkan arus ya. Nah, titik kerja dari transistor Darlington atas dan bawah ini ditentukan oleh tingkat picu atau bias ya, ada R, ada dioda ini. Ini adalah tingkat picu atau bias dari transistor ini. Kalau misalkan transistornya itu level diodanya ini kurang, maka penguatan atau arus yang mengalir tidak maksimal. Tapi kalau terlalu besar, arusnya terlalu besar akan merusak transistor ya. Jadi di sini penting sekali untuk mengatur tegangan bias dari transistor ini ya. Jadi dua transistor ini ditanggung satu dioda, terus dua transistor yang bawah ditanggung satu dioda yang bawah. Jadi dua transistor ini digunakan untuk memicu 4 transistor yang berbeda pada penguat amplifier ya. Jadi memang konsepnya seperti itu ya. Jadi kata kunci untuk membuat 4 transistor ini aktif bekerja ya, ini tegangan pada dioda ini ya. Besar arus dan tegangan diatur oleh resistornya ini. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini penjelasannya. Rangkaian penguat OCL atau output condensator loss termasuk rangkaian penguat push-pull komplementer ya. Transistor Q1 dan Q2 tadi yang depan tadi membentuk rangkaian push-pull komplementer. Sinyal output dihasilkan lewat pertemuan elektroda emitter dan transistor penguat push-pull Q1 dan Q2. Nah, ini bila sedikit perbedaan di antara keduanya akan dikuatkan. Maka penguat Q1 dan Q2 membentuk konfigurasi common collector yang penguatannya mendekati 1 ya. Jadi bila ada perubahan input maka akan dikuatkan ya. Nah, itu prinsip kerja dari penguat diferensial. Kemudian output ya, yang kedua atau yang berikutnya, output penguat ini adalah tanpa kondensator. Jadi seperti kopling langsung ya, atau direct coupling ya. Artinya output tidak mengandung tegangan DC. Jadi outputnya itu tidak ada desis kalau model OCL ini. Karena memang keempat transistor tadi difungsikan dalam kondisi bias belum terpicu ya. Jadi tanpa sinyal transistor tidak aktif. Tapi begitu ada sinyal, transistor akan bekerja dan mengeluarkan perubahan tegangan. Nah, ini karena outputnya 0 maka bisa dihubungkan langsung atau direct coupling ya. Nah, berikutnya agar tegangan output 0 maka syaratnya adalah transistor Q5, Q6 yang bagian atas tadi, lalu Q4 dan Q7 yang bagian bawah harus komplement atau berlawanan, yaitu NPN dan PNP ya. Supaya tidak saling memicu bias ya, sehingga begitu
tegangan pada dua dioda tadi itu tidak cukup memicu 4 transistor depan, maka tidak ada tegangan yang dikeluarkan. Efek yang ditimbulkan biasanya tidak ada desis. Nah, itu yang menarik sekali ya. Kemudian tegangan sumber simetris diperlukan untuk memicu atau mensuplai ya, yaitu tegangan simetris VCC dan minus VCC. Nah, ini adalah bentuk rangkaiannya ya. Jadi tegangan plus 12 dan bisa jadi plus 32, lalu bawahnya minus 12 sampai minus 32. Tapi jangan lupa di sini ada grounding ya, ini ada ground yang mana biasanya terhubung dengan speaker ya. Nah, titik ini merupakan pertemuan dua transistor NPN dan PNP. Baik, nah ini ilustrasi tadi sudah saya convert atau saya rubah ke rangkaian ya. Jadi rangkaian apa? Rangkaian OCL tadi sudah saya buat dalam bentuk aplikasi di sebuah rangkaian aplikasi live wire biasanya, sehingga bisa kita amati perubahannya. Baik, kita langsung aja ke rangkaiannya, ke aplikasinya. Nah, ini rangkaiannya. Nah, ini kalau Anda lihat ada penguat diferensial ya. Kemudian ada penguat akhir di sini. Lalu inputnya ini saya kasih frekuensi 200 Hz ya. Nanti kita pantau di osiloskop kiri untuk mengamati input. Lalu yang kanan ini untuk mengamati yang output ya. Coba ini kalau saya hidupkan ya. Nah, ini kalau Anda amati ya. Ini kalau saya pause saja. Nah, ini ada input di sebelah kiri ini 200 Hz, lalu output di sebelah kanan sama-sama 200 Hz ya. Cuman saya tampilkan di osiloskop yang berbeda. Nah, ini terlihat penguatan yang cukup besar ya. Jadi inputnya satu kotak, ini 3 volt peak to peak atau 3 volt AC. Wah, ini outputnya hampir 12 volt ya. 12 volt ini tinggi sekali karena 12 volt plus dan 12 volt minus, jadi 24 volt. Wah, ini nyaring ya, suaranya nyaring sekali. Nah, tadi sudah saya singgung tentang penguat diferensial. Ini nanti menguatkan sinyal input dalam bentuk sinyal positif negatif yang utuh. Nah, positifnya itu dikuatkan di sebelah sisi atas dan yang negatif dikuatkan di sebelah sisi bawah. Nah, coba untuk eksperimentalnya ini kita putus saja rangkaiannya. Coba yang bawah kita putus, jadi nanti harapannya yang tampil di osiloskop itu sisi positif ya. Nah, ini saya perbesar aja. Nanti kita amati bersama-sama. Nah, ini kita putus ya. Ini kita putus. Nah, ya, ini kita putus. Jalur
Ya, jadi jalur penguat transfer yang bawah kita putus dengan harapan penguatan hanya ada di transfer yang atas. Nah, ini kalau kita hidupkan ya. Nah, ini kalau kita hidupkan, nah ini sedikit ini muncul sedikit. Eh, ini kalau Anda amati itu muncul di sisi positif ya. Jadi yang bekerja hanya transistor yang positif saja atau transfer NPN saja. Nah itu ya. Itu karena yang diberi suplai hanya positifnya saja. Atau transfer yang TIP 41 itu berarti yang NPN aja. Nah, sekarang kalau kita eh, normalkan kembali, ini sudah saya sambung. Nah, ini kalau, nah ini ya, ini kalau disambung lagi, maka muncul gelombang dari posisi positif maupun negatif kembali. Jadi sisi transfer yang bawah menguatkan yang bawah. Nah, sekarang kalau kita coba transistor yang atas kita off, nah, seperti ini. Kalau kita hidupkan, ini saya nyalakan kemudian saya pause ya. Nah, ini kalau di pause, Anda lihat ini penguatan dilakukan di sisi bawah karena yang bekerja pada amplifier kelas B ini hanya sisi yang bawah atau sisi negatif atau sisi PNP ya. Jadi yang positifnya nggak dikuatkan. Ini menunjukkan bahwa kelas B sudah bekerja pada amplifier OCL ini. Sedemikian hingga pada amplifier OCL itu memang positif atau separuh sinyal itu dikuatkan, separuh sinyal positif dikuatkan oleh transfer yang NPN atau yang atas, lalu separuh yang negatif dikeluarkan oleh transfer yang bawah atau yang PNP ya. Sehingga kalau ini digabungkan ya, ini coba rangkaiannya saya gabungkan lagi. Nah, ini kalau digabungkan maka amplifier itu akan menguatkan separuh positif di atas dan separuh negatif di bawah ya. Yang separuh positif dikuatkan oleh transfer NPN dan separuh negatif dikuatkan oleh PNP. Nah, itu yang paling tidak yang bisa kita simpulkan ya. Jadi kalau misalkan ini kita hidupkan dengan posisi normal ya, sudah saya kembalikan ke semula. Nah, ini kalau saya pause sebentar. Nah, ini ya. Ini sinyal inputnya itu penuh, positif, negatif, positif. Nah, kalau di penguat amplifier, penguat akhir itu sebenarnya separuh positif oleh transfer NPN dan separuh negatif oleh transfer PNP. Nah, jadilah sebuah gabungan penguatan yang luar biasa ya. Ini kalau Anda amati, ini tegangannya 12 volt ya. Dengan input 3 volt peak to peak atau 3 volt AC, ini 3 volt AC, Anda bisa lihat penguatannya nyampe 12 volt positif dan 12 volt negatif atau 24 volt peak to peak. Nah, ini saking kuatnya penguatan jenis OCL ini, dan ini yang sering digunakan oleh orang yang suka membuat amplifier besar-besar. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini.
Semoga bermanfaat ya. Saya cukupkan sekian dan terima kasih.